Saudara-saudari, selamat pagi. Tuhan menyertai kita. Hari ini kita melihat kitab Roma pasal 11. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Kita sampai pada kitab Roma pada puncaknya. Pasal 8 itu mulai dari puncak, dari tentang kehidupan, yaitu hidup dibenarkan oleh karena iman, yaitu buah roh. Kita tidak terikat lagi dari hukum Taurat, dari hukum dosa dan hukum maut. Dibebaskan karena ada Roh Kudus yang membantu kita mengalahkan hukum dosa dan kedagingan kita, karena kita dibenarkan karena iman dan kehidupan ini kita sebagai anak-anak Allah. Agar kita menang, kita adalah buah dari Roh Kudus. Bahkan bumi pun tunduk pada kita dan menanti kita, dan seluruh bumi menantikan kebebasan, diselamatkan, lepas daripada kesalahan. Bagi orang bangsa asing, orang yang percaya pada Tuhan Yesus juga dibenarkan karena iman. Dan di sini mereka juga mempunyai kehidupannya demikian, sehingga bumi pun menunggu mereka, menanti hidup dibenarkan oleh karena iman. Karena bumi pun menunggu menanti akan dibebaskan dari kerusakan ini, untuk masuk menjadi sebagai anak yang bebas, yang dimerdekakan dan dimuliakan, lepas daripada kutukan, dan mereka dimuliakan, yaitu anak-anak Allah dan mewakili Allah. Dan hari ini juga anak Allah ada di bumi, di dunia ini, bagi kita hidup, dan juga bumi pun menanti kita. Oleh karena kita dilepaskan dari kutukan, bumi pun terlepas dari kutukan. Ini adalah titik puncak. Titik puncak ini agar hidup kita menjadi tidak sama lagi, dan hidup ini dibenarkan karena percaya pada Kristus. Ada Roh Kudus di dalam kita, menerima pemberian Roh Kudus dari Kristus, karena Roh Kudus dalam Kristus melepaskan kita dari dosa maut dan hukum dosa dan hukum maut, dan hingga kita hidup dibenarkan. Kita di sini, Paulus ingat kalau dia adalah orang Israel. Dia merasa orang bangsa pun dapat dibenarkan karena iman. Terus Israel, apakah mereka ditolak? Di mana janji Tuhan terhadap orang Israel? Sehingga adanya kitab pasal 9 sampai 11 ini, dan kita sampai pada kitab 11 ini, kita masuk dalam titik yang puncak juga, yaitu apa itu? Bangsa asing masuk dalam kelimpahan diberkati. Seluruh Israel juga dapatkan keselamatan. Mereka harus mendapatkan, karena orang asing mereka pun
diberkati, masuk dalam keselamatan, bukan hanya bumi yang lepas dari dosa. Orang Israel juga bisa, tetapi ada waktunya, yaitu bangsa asing yang masuk terlebih dahulu. Terlebih dahulu bangsa asing yang masuk, jumlahnya orang Israel semuanya harus dapatkan keselamatan bagi orang Israel. Pada saat orang Israel masuk dalam keselamatan ini, walaupun bumi dalam pelanggaran ini, seluruh Israel harus dapatkan keselamatan. Jadi hubungan antara bangsa-bangsa asing yang bukan Yahudi, kita bagi ini dari pasal ini 4 subbagian ayat 1 sampai dengan 10. Itu subtema pertama. Orang Israel, sebagian orang Israel masih tegar hati. Sebagian dari orang Israel masih tegar hati. Pada zamannya Israel, Paulus juga sudah bilang kalau sebagian dari mereka masih tegar hati. Dan sekarang juga kita melihat sangat sedikit orang percaya pada Tuhan Yesus. Sedikit sekali orang Israel menjadi pengikut Yesus Kristus, murid. Percaya Yesus akan menghadapi penganiayaan. Demikian juga Rasul Paulus, seperti penderitaan menanti mereka di depan. Dia tahu dia harus pergi ke Roma. Dia juga tahu kalau penderitaan ada di depannya. Dia sekarang juga dalam pengejaran orang penganut Yahudi, pengikut orang Yahudi ingin membunuh dia, sehingga arah perjalanannya harus berubah arah. Maka dia menulis surat ini. Memberitahukan kepada gereja di Roma bagaimana seluruh keadaan Israel. Sekarang keadaannya bagaimana. Dan berharap sekali mereka mendapatkan Injil dan menerima Paulus. Karena Paulus tahu kalau dia akan pergi ke sana, sehingga menulis surat ini. Memberitahukan tentang Injil yang dibenarkan karena iman. Oleh karena iman dalam Yesus Kristus, agar mereka tahu bahwa Injil ini akan membawa pada kelimpahan kemuliaan, mendapatkan kebenaran Allah. Orang Yahudi, apa yang mereka lakukan? Dapatkah orang Yahudi diselamatkan? Ini yang mereka khawatirkan. Di ayat 11 ini Rasul Paulus menerangkannya. Diberitahukan kalau orang Israel yang tegar hatinya sebagian
ayat subtema pertama 1 sampai dengan 10. Ayat pertama 1, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Allah tidak menolak umatnya. Terhadap janjinya kepada Israel tidak gagal. Walaupun sekarang pada saat Paulus menulis surat ini banyak orang Israel tidak percaya, tetapi Paulus berkata, Allah tidak menolak mereka. Mengapa berkata demikian? Karena dikatakan, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak saya. Saya sebagai salah satu contohnya. Allah tidak sama sekali tidak menolak umatnya. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Dikatakan Allah tahu dan Allah pilihan Allah. Janjian Allah bukan kepada semua orang Israel bukan dari orang perjanjian diberikan kepada orang yang percaya dalam perjanjian yang dijanjikan, bukan yang dari kedagingan. Dan di sini dia menggunakan mengatakan tentang kitab suci, tentang Elia. Elia mengadu pada Tuhan, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka membunuh mesbahmu, telah meruntuh, hanya aku seorang diri yang hidup, mereka ingin mencabut nyawaku. Kata Allah kepada mereka, aku masih meninggalkan di situ 7.000 orang baginya yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Seperti di zaman Elia juga di situ dikatakan seluruh orang juga di seluruh Israel tidak percaya akan Tuhan, hanya tinggal aku sendiri. Tapi Tuhan berkata di situ, aku masih meninggalkan ada 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal, yaitu pilihan Tuhan, yaitu pilihan kasih karunia, menurut pilihan kasih karunia Tuhan, suatu sisa. Di zaman perjanjian lama demikian, sekarang pun demikian. Sampai sekarang pun demikian. Demikian juga waktu ini. Saatnya sekarang, waktunya Tuhan. 2 kata now, harus. Waktunya Tuhan sekarang. Sekarang dalam keadaan demikian, Tuhan punya waktu dan kehendaknya sendiri. Menurut pilihan kasih karunia Tuhan, masih ada suatu sisa, dan masih ada sisa yang tinggal di sekarang. Seperti Elia, Tuhan masih meninggalkan sisa 7.000 orang. Demikian juga Tuhan masih ada tinggal sisa menurut pilihan kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan. Dalam pilihan kasih karunia Tuhan itu pasti akan terjadi. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarkan, tetapi orang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain yang telah tegar hatinya. Tuhan punya kasih karunia, punya pilihan, dan masih meninggalkan sisanya. Janji ini diberikan kepada orang-orang ini. Seperti yang dituliskan dalam ada yang tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberi mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari ini
sekarang ini seperti dikatakan juga oleh Daud, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesalan dan pembelasan bagi mereka. Tuhan membuat mereka keras hati. Seperti Firaun, Tuhan membuat mereka keras hati, tegar hati. Ini adalah hak, menerangkan tentang hak Tuhan. Tuhan memberikan kepada sebagian orang kasih karunia-Nya dan memberikan sebagian orang tegar hati. Iya, sesungguhnya itu karena orang sendiri yang tegar hati. Kalau kita juga bisa, Tuhan tidak memberikan kasih karunia mereka, membiarkan mereka untuk tegar hati. Semua ini timbul, hak ini dari Tuhan sendiri. Seperti dalam hak seperti hari ini, enggak tidak. Dalam dikatakan dalam Tuhan membiarkan, atau juga dikatakan karena ada kehendak Tuhan, demikian juga orang Israel. Mengapa mereka tegar hati? Mengapa aku kasih karunia? Mereka boleh demikian untuk berbantah. Sampai kalau dikejar, diteliti terus, ditelusuri terus dari alasannya, karena itu adalah perbuatan Tuhan sendiri. Karena Tuhan melihat perbuatan apa yang orang perbuat dan kelakuan mereka. Karena Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu sehingga membuat hatimu tegar hati. Di sini saya juga terpikir sesuatu 2-3 minggu ini. Pikiran saya di gereja saya yang percaya Tuhan sekitar 20 tahun, 47 tahun yang lalu. Ya, memang kita ada satu perkumpulan di gereja itu. Mengapa saya ada di gereja itu? Karena saya sekolah SD di gereja itu sekolah. Kemudian setelah mendengar saya tamat, saya pun mulai rusak dan mengikuti orang yang tidak baik. Saya ketemu teman saya minum obat bius sebagai obat yang obat keras. Mereka di tempat yang terbuka melakukan seks, kemudian ada ambulan yang datang. Saya melihat, kemudian saya mendengar ada suatu suara yang mendengar kepada saya, kalau kamu terus berkumpul mengikuti orang-orang ini, mengikuti perbuatan mereka, maka suatu hari kamu pun akan sama. Akibatnya kamu pun akan seperti mereka. Jadi waktu itu saya teringat saya tidak ke gereja. Waktu itu saya masih rambut saya gondrong, pakai celana yang kakinya lebar. Kemudian saya pergi ke gereja. Dengan keadaan demikian saya pergi ke gereja. Saya sampai di gereja, perempuan dan laki-laki duduknya terpisah. Jadi saya juga orang yang pemberontak. Karena saya datang ke gereja, saya juga punya niat. Karena saya harus melepaskan diri dari
teman-teman saya, jadi saya harus datang ke gereja. Jadi saya duduk di sebelah perempuan. Jadi perlahan-perlahan saya percaya Tuhan Yesus. Dan saudara-saudari pun sangat menerima saya, dan di tempat saya di situ untuk mengejar cewek itu susah sekali. Kalau kamu punya kayak tindakan atau keinginan, semua orang seluruh dunia pun tahu. Kadang ya, kalau seperti menulis surat aja kepada seorang cewek, maka semua orang pada tahu. Tapi di situ seluruh orang, saudara semua juga sangat menerima saya. Tetapi waktu saya mengejar cewek itu tidaklah lancar. Dan saya terpikir waktu saudara-saudari di sana kami bersama berdoa, bahkan berdoa sampai larut malam. Selalu ingat kalau gereja sangat perlu sekali para tim pastoral. Sering berkata, 1 botol 7 tutup, bagaimanapun menutupnya tidak cukup. Jadi kami orang remaja, kami harus bangkit. 47 tahun telah berlalu. Pada masa itu hanya beberapa yang menjadi staf pastoral, tapi saya melihat cuma 1 orang, saya dan yang lainnya. Yang lainnya, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya bodoh? Apakah mereka benar? Ataukah saya ini bodoh? Hari ini saya membaca kitab ini, saya merasakan, ya memang benar saya adalah bodoh, saya polos. Saudara-saudara saya, mereka telah menjadi dokter, menjadi pejabat yang tinggi, banyak pekerjaan jabatan yang tidak sama. Tapi hari ini saya berbalik melihat saya dipilih Tuhan. Saya cukup polos dan sangat menghargai akan kepercayaan ini. Agama ini adalah kepercayaan saya yang pertama kali dan yang saya alami pertama kali, dan saya sangat ingin melayani Tuhan. Pada waktu kembali dari perkumpulan itu, semua orang sudah tidak ada lagi. Saya di situ tinggal, mereka semua orang sudah pergi. Saya situ tinggal saya sendiri untuk memberes-bereskan bangku, membersihkan lantai, menyapu. Setelah selesai menyapu, saya bertanya kepada Om, udah bersih belum? Kalau dia bilang sudah beres, saya oke, saya baru pergi meninggalkan gereja itu. Saya sangat polos, saya sangat mengasihi Tuhan, dan dari saat itu saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dan pada umur 33 tahun saya belajar di sekolah, di kuliah Alkitab, dan saya terus sekolah untuk masuk universitas. Sambil sekolah, sambil bekerja, demikianlah Tuhan terus menuntun saya. Saya memang merasa benar itu adalah jerih payah saya dan kepolosan saya, tetapi juga ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan menurut kasih karunia-Nya dan pilihannya, karena Dia tahu ini yang bodoh, ini memilih Dia. Kita lihat di pas ayat 12 sampai dengan 22. Israel sementara tidak
dipilih karena ada kehendak Tuhan sendiri untuk menunjukkan akan kehendaknya yang lebih besar. Di sini saya membagikan dalam subtema lagi, bagian kecil lagi, 3 ayat 11. Dikatakan, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tuhan berfirman bukan untuk mereka agar mereka tersandung. Mereka tersandung jatuh karena ada kehendak saya sendiri, tapi tujuan bukan agar mereka terjatuh, tersandung. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi Tuhan membuat mereka tegar hati agar ada tujuan. Agar keselamatan sampai ke bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Tujuan saya agar mereka tersandung dan tersandung jatuh, yaitu agar mereka dapatkan keselamatan. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Karena mereka tersandung, maka bangsa lain kaya bagi bangsa lain, kekayaan bagi bangsa lain. Di sini dikatakan, ya, maka dikatakan di sini karena kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi karena tersandung, mereka lebih banyak lagi akan diberkati. Sesungguhnya dari awalnya mereka juga sudah banyak berkat di situ. Di seterusnya. Jadi untuk mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain janganlah menyombongkan diri. Tuhan, mereka tersandung jatuh. Bangsa-bangsa lain, kamu harus bagaimana? Janganlah kamu menyombongkan diri. Jangan kiranya kamu mendapatkan berkati ini, janganlah menyombong diri, karena orang Israel yang berkat yang didapatkan lebih besar daripadamu. Sebagai rasul dari bangsa asing, saya berkata demikian. Jadi kalau aku dapat membagikan cemburu di dalam kaum sebangsaku menurut dagingku dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Saya menginjilkan bagi kalian, yaitu untuk membuat orang Israel cemburu, agar mereka menerima yang bangkit dari hidup dari antara orang mati. Mereka tegar hati itu cuma sementara. Kita punya harapan. Terlebih dahulu haruslah orang bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dan mereka masuk dalam kehidupan dibenarkan karena iman. Orang Israel, mereka diberkati dibandingkan bagi orang asing, mereka telah terlebih dahulu bahkan kelimpahan. Tapi hukum Taurat membuat saya tahu akan dosa dan menurut benar sendiri, sehingga kami tersandung jatuh, sehingga kami tegar hati dan tidak percaya Kristus.
Paulus berkata lagi, jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jika akarnya adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dari akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Israel seperti pohon itu, yaitu pohon kehidupan. Ada beberapa cabang yang dicangkokkan. Tuhan telah mencangkokkan banyak sekali cabang. Akar pohonnya di situ. Rasul Paulus dan para rasul-rasul lainnya, itulah yang akar pohon itu. Orang Israel dan yang percaya Yesus Kristus dan juga para rasulnya, yaitu akar pohon itu sendiri, dan orang lain dicangkokkan, yaitu menerima akan getah dari pohon itu sendiri. Maka bangsa-bangsa lain tidak boleh, jangan bermegah lebih dari terhadap akar pohon itu sendiri. Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, kalau Tuhan tidak mengasihi Israel, Tuhan pun tidak mengasihi kamu. Bukan, janganlah bermegah, merasa hebat sendiri. Kalau kamu bukan mengandalkan iman, kamu mengandalkan perbuatanmu sendiri. Janganlah sombong. Kita janganlah menyombongkan diri terhadap pada akar pohon sendiri. Sebab jika Allah tidak menyayangi cabang-cabang asli itu, Ia juga tidak akan menyayangi kamu. Sebab kemurahan Allah adalah juga kekerasannya, yaitu kekerasan orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, jika kamu tetap dalam kemurahan juga. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi para di Roma, jemaat Roma, janganlah menyombongkan diri terhadap para pengikut orang Yahudi. Janganlah menyombongkan diri terhadap penganut Yahudi, sebab kita adalah mereka juga. Kalau kita merasa kita hebat, maka Tuhan pun tidak akan menyayangi kita. Seterusnya pasal 25 sampai dengan 36. Orang Israel sementara tidak percaya karena ini adalah kehendak Tuhan. Orang Israel karena mereka tidak percaya dan tegar hati, mereka tidak percaya, itu hanya sementara. Yaitu mereka tegar hati, yaitu sementara waktu. Mereka akan diselamatkan kembali. Walaupun mereka telah
buang, tetapi mereka akan diselamatkan, akan disingkirkan, Tuhan akan mendapatkan mereka kembali. Tuhan akan memilih mereka, memanggil mereka kembali, karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebab jika kamu telah dipotong dari cabang dari pohon zaitun liar itu dan bertentangan dengan keadaan itu, kamu telah dicangkokkan dari pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Janji Tuhan kepada Israel tidak mungkin gagal. Sementara waktu saja mereka orang Israel ditolak, karena di situ ada rencana indah dari Tuhan agar membuat hati mereka cemburu. Jadi orang bangsa asing janganlah sombong. Kita masuk di ayat 25. Israel seluruhnya diselamatkan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Ini adalah rahasia bagi mereka. Seperti bumi menantikan keselamatan, Tuhan membuat bumi untuk menjadikan berkat bagi manusia. Janji Tuhan memberikan, karena iman dibenarkan dan diberikan kepada bangsa asing, demikian juga bagi bangsa Israel. Mengapa harus bangsa lain diselamatkan? Karena pertama kali keselamatan ini diberikan kepada orang Israel, tetapi mereka menolak sehingga sampai kepada bangsa asing, dan sekarang bangsa asing telah mendapatkan orang Israel, mereka ditolak. Melihat bangsa sehingga keselamatan ini datang bagi bangsa lain setelah melihat orang Israel melihat bangsa lain begitu baik, sehingga mereka ingin mendapatkannya juga. Seperti dikatakan, dengan demikian seluruh sebagian dari Israel telah tegar hati, telah tegar sampai penuh jumlah bangsa mereka telah masuk. Di sini dikatakan sebagian dari orang asing tegar hati. Di sini yaitu jumlah itu dikatakan yang penuh. Jumlah yang penuh. Bukan selain daripada jumlah yang penuh ini, dalam rohani juga ini, yaitu diberkati dengan kelimpahan, seperti Abraham diberkati dengan kelimpahan. Abraham juga punya kuasa. Abraham juga penuh dengan lembu, sapi, kambing. Dia berkelimpahan. Jadi gereja bangsa lain mereka juga diberkati dengan kelimpahan. Di sini juga dalam arti jumlah, sampai jumlah penuh, demikian arti demikian. Dan di sini kita sebagai gereja bangsa lain, kehendak Tuhan agar kita masuk dalam kelimpahan, bukan hanya jumlah kita penuh, tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkatnya berkelimpahan, baik dari segi rohani maupun jasmani.
Jadi saya sampai di Hong Kong, saya sangat merasakan bahwa tanahnya Hong Kong sangat mengasihi kami sehingga kami dapat berkembang dengan cepat dengan tuntunan Roh Kudus masuk dalam kelimpahan, diberkati bukan hanya barang hal-hal material atau rohani dan saya juga merasa tentang kesehatan saya juga sehat. Saya umur 67 tahun sama seperti awal pertama bagaimana saya belajar untuk berdiri dengan tegak, tidak bungkuk dan juga cara saya bicara saya dengan yang masa lalu juga tidak sama. Dulu saya cuma ngomong sebentar saja suara saya sudah serak, tetapi sekarang walaupun masih ada serak, tetapi saya bisa berbicara panjang waktu. Dulu saya mikrofonnya saya harus ada di setel kembali, sekarang tidak perlu lagi. Dulu saya berkhotbah satu kebaktian, kerongkongan saya sakit. Jadi pada staf gereja juga sering agak gelisah kalau mendengar pastor sekarang sakit kerongkongan. Tetapi sekarang staf gereja bergembira karena sekarang Pastor Joshua tidak lagi sakit kerongkongan kalau habis khotbah. Dan dulu sering makan permen pelegah kerongkongan, sekarang pun tidak perlu lagi. Dan juga mata saya pun sekarang berubah. Dulu saya main bola basket harus pakai kacamata, sekarang saya tidak usah lagi. Seperti ada perubahan, saya merasa baik. Tidak usah pakai kacamata lagi. Jadi di dalam Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus bukan hanya kesehatan tubuh kita pun ada dalam Tuhan. Saya percaya saya bisa hidup sampai 120 tahun. Musa 40 tahun kemudian masih hidup 80 tahun. Di situ dia dipakai oleh Tuhan dan saya pun percaya. Saya 40 tahun datang di Hong Kong. Tuhan membawa saya dalam pelayanan di Hong Kong melayani. Saya berubah. Dan saya percaya kalau Tuhan membawa kita masuk dalam kelimpahan. Tetapi kelimpahan kita ini Tuhan punya tujuan atau dikatakan jumlah yang penuh, seperti di Israel. Tuhan memberikan bangsa-bangsa lain masuk agar tujuan jumlah mereka dipenuhkan dengan tujuan untuk orang Israel seluruhnya dapatkan diselamatkan. Kita juga harus berusaha kita juga harus bergiat lagi. Kita juga percaya kalau orang Israel seluruhnya diselamatkan. Walau juga bumi lepas dapatkan keselamatan, demikian juga Israel diselamatkan. Dan selanjutnya kalian juga memahami, saya loncat sampai ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahan hatinya atas mereka. Tuhan mengurung Israel dalam ketidaktaatan untuk menunjukkan kemurahannya. Tuhan memilih Israel, tetapi orang Israel tidak percaya, sehingga berkat ini diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Sekarang Tuhan
belas kasihan kepada bangsa-bangsa asing, demikian juga Tuhan akan berbelas kasihan kepada orang Israel. Tuhan memilih orang Israel. Orang Israel tidak percaya, sehingga kasih karunia ini diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Israel tidak percaya, orang bangsa-bangsa lain dapatkan kasih karena mereka pun diberkati. Jadi kalau Tuhan berbelas kasihan kasih karunia diberikan kepada bangsa-bangsa lain, tidak mungkin kalau tidak diberikan kepada orang Israel. Karena bangsa asing, bangsa-bangsa lain juga mereka sangatlah banyak pelanggaran. Bahkan kita juga sekarang saya juga melihat banyak sekali Adam yang lama, seperti staf gereja juga saya juga melihat sendiri melakukan yang salah, menyalahkan orang lain. Kita begitu banyak sekali pelanggaran, begitu lemah, tetapi Tuhan masih mengasihani kita. Demikian juga bagi orang Israel. Bagaimana? Jadi Tuhan berfirman akan memberikan kasih karunia-Nya juga kepada orang Israel. Bangsa asing diberkati, sesungguhnya itu adalah diberikan kepada bangsa orang Israel karena mereka adalah pilihan Tuhan sendiri, karena mereka adalah keturunan dari Abraham. Bagaimana mungkin kalau saya tidak memberikan kasih karunia saya kepada orang Israel? Seperti dikatakan, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusannya dan sungguh tidak terselami jalannya. Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada Dia. Rasul Paulus melihat di sini tidak ada satupun yang bisa mewakili dari Allah sendiri. Orang Israel tidak percaya Tuhan kasih karunia-Nya kepada bangsa lain. Tetapi Tuhan masih akan menunjukkan kasih karunia kepada Israel di sini. Jadi dikatakan sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Siapakah yang memberi segala sesuatu sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada kita. Jadi bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Minggu kemarin kita baptisan ada 200 orang baptis. Dalam tahun ini kita ada 500 lebih orang dibaptis. Saya bersyukur sekali. Di masa konflik ini mereka khawatir, banyak yang khawatir akan bahkan ada yang tidak punya pekerjaan. Tapi di gereja 611, saudara-saudari 611, saya melihat mereka sangat berkelimpahan. Dan saya juga melihat petunjuk Tuhan di setiap kebaktian. Saya melihat seperti mengadakan KKR sama Tuhan, seperti menanti kita berkembang dengan cepat. Kita tidak sama dengan orang di luar, tidak sama dengan gereja yang di luar, yang di lain. Saya sangat bersyukur sekali. Tetapi Tuhan di sini menginginkan kita agar segala yang kelimpahan dari kita
itu adalah untuk juga membangkitkan bagi orang Israel. Kita bersyukur, mari kita bangkit untuk berdiri untuk menyembah Tuhan kita. Kita bersyukur pada Tuhan kita telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji dalam roh, dan kita siapa Bapak? Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita, memuji Tuhan kita, apa yang Tuhan berkati, yang telah Tuhan berikan kepada gereja kita, bahkan di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur bagi Tuhan.
Tuhan di dalam kitab ini memberikan tahu kepada kami, Engkau tidak menolak orang Israel. Karena penolakan dari orang Israel, sehingga ini keselamatan ini Engkau berikan kepada bangsa lain, kepada kami. Tuhan, semua karena kasih karuniamu, karena kasih karuniamu, karena kasihmu, karena pilihanmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami juga adalah cabang dari pohon zaitun itu sendiri. Tuhan, kami menerima dari segala yang diberikan dari getah dari pohon zaitun itu sendiri, Tuhan, yang diberikan kepada 611. Bahkan Engkau menambah jumlah 611 banyak lagi, bahkan untuk tempat pun, penyedia tempat pun kami tidak kekurangan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, hari ini kitab ini memberitahukan kepada kami seperti di ayat ke-20 dikatakan, seperti dikatakan, agar kami janganlah bermegah, janganlah menyombong diri, baik janganlah menyombong diri, tetapi takutlah. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, berilah kami di dalam, baik dalam kelimpahan berkat dalam rohani maupun jasmani kami, Tuhan, agar kami tidak menyombongkan diri. Kami mau merendahkan diri. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau merendahkan diri lagi dan merendahkan diri lagi di dalam-Mu, ya Tuhan. Lebih banyak segala kemuliaan hanya bagi-Mu, bukan untuk pada diri kami sendiri. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Mohon Engkau tolonglah kami, Tuhan. Tolonglah aku, ya Tuhan, agar kami selalu merendahkan diri di dalam-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih di dalam 20 tahun ini, Tuhan, baik di 611 bahkan dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami bermacam-macam berkat-Mu. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Di pagi ini kami datang di hadapan Tuhan, kami berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, tak ada yang kami sombongkan, Tuhan. Bapa, agar berilah kami untuk merendahkan diri lagi di hadapan-Mu, agar kami tidak menyombongkan diri kami, tidak meninggikan diri kami sendiri, tetapi Tuhan, di kadang kalanya kami di dalam kelimpahan kami lupa akan diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengalami kelimpahan, kami dipilih, kami dibenarkan karena iman, karena kasih-Mu, kasih karunia-Mu. Bapa, tolonglah kami agar masa depan kami selalu ingat anugerah, kasih karunia, anugerah kasih, semua adalah dari-Mu. Tuhan, mohon Engkau, kalau kami di masa lalu kami ada yang kami sombongan, kami tinggi hati, Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Berilah agar hati kami, mata kami, agar bisa melihat Tuhan segala sesuatunya adalah datang dari-Mu. Tuhan, pada saat kami pun memandang rendah orang lain atau pada orang Israel, Tuhan, ini adalah kebebalan kami sebagai orang manusia, Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan, Engkau menambahkan lagi akan segala
kelimpahan berkat-Mu kepada kami, tujuannya untuk membangkitkan cemburu bagi orang Israel, agar mereka pun oleh karena kami diberkati, sehingga mereka pun cemburu, dan sehingga mereka pun mendapatkan keselamatan dari-Mu, Tuhan Yesus. Mari kita bersama berdoa kita. Tuhan, karena kami dibenarkan karena iman, mereka pun dibangkitkan rasa cemburu mereka, sehingga orang Israel pun bangkit untuk mencari keselamatan dari-Mu. Mari kita berdoa untuk orang Israel, agar Tuhan menambahkan kemuliaan bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing, agar membangkitkan cemburu bagi orang Israel, terlebih lagi untuk mereka melemahkan hati mereka, agar mereka kembali pada Tuhan, agar mereka bertobat kembali kepada Tuhan, dan juga agar kita berdoa agar segala berkat yang diberikan Tuhan kepada bangsa lain, agar ini semua menjadikan berkat bagi bangsa, membangkitkan orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, agar orang Israel, mereka kembali percaya pada Engkau ya Tuhan, dan menerima Engkau Tuhan sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara semua, mari kita bangkit bersama. Orang Israel ada sebagian yang tegar hati. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh bagi dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Bangsa-bangsa lain harus masuk dalam kelimpahan dan jumlah yang penuh. Ini adalah kasih karunia Tuhan, mendapatkan kelimpahan dan kasih karunia seperti orang Israel. Pertama, kita harus tahu kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Kita berdiri tegak karena hidup dibenarkan karena iman. Ini karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kepandaian kita, tetapi ini pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena orang Israel menjadi tidak percaya, Tuhan memilih kita. Kita tidak ada satupun yang kita megahkan. Yang harus kita megahkan adalah kasih karunia Tuhan dan salibnya Yesus Kristus. Kita berada dalam kasih karunia ini. Kita masuk dalam bahasa roh. Kita mohon Roh Kudus untuk membantu kita berdoa agar kita berdiri dalam kasih karunia, berdiri tegar dalam Yesus Kristus. Kita diberkati, kita masuk dalam kelimpahan. Lagi pula kita menerima akan yang ingin Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa lain, jumlah yang penuh dan kelimpahan kekayaan, sampai jumlah kita penuh, sehingga jumlah yang diselamatkan, kasih kuasa karunia, penerimaan surgawi, pekerjaan dari Roh Kudus, hadiah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan.
kelimpahan dari Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus, kesehatan kita, segala sesuatu yang menjadi milik kita, bahkan anak-anak kita John harus masuk dalam kelimpahan ini, kekayaan ini. Dalam kita juga tidak terpengaruh oleh konflik ini dan juga tidak terpengaruh oleh dunia ini, karena kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita terus menang, kita mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan kuasa dari iblis dengan iman, maju terus. Dan mengundang, tadakan tanganmu. Kita memberkati Israel karena mengasihi Israel pasti akan diberkelimpahan, akan diberkati. Karena kasih keinginan Tuhan membuat kita tanpa kekurangan, memberi kita kekayaan, kita diberkati kelimpahan dengan tujuan untuk memberkati Israel. Kita berdoa agar kamu dengan gerejamu ada hubungan baik dengan Tuhan. Kita menerima dari akar pohon dan menerima berkat dari akar pohon ini. Kita harus memberkati pohon ini, yaitu Israel. Roh Kudus, Engkau mendengar doa kami agar berkat kami kepada Israel ada pada orang Israel, setiap orang, sehingga keselamatan ini seluruhnya orang Israel seluruhnya diselamatkan. Kita semua dalam kasih karunia ini, kami semua dalam anugerah-Mu, dalam perjanjian-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya mendeklarasikan janji Tuhan terhadap Israel tidak mungkin gagal. Pilihan Tuhan terhadap bangsa asing, bangsa lain lebih banyak lagi gereja bangsa lain dibangkitkan. Saudara-saudari kami, lebih lagi mereka diberkati dengan kelimpahan. Tuhan, Engkau berkati kami, bukan hanya bumi diberkati, juga seluruh dunia ini, termasuk orang Israel juga harus diberkati. Tuhan, seluruh bumi kembali kepadamu. Kami memuji Engkau. Terima kasih Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari kami. Diberkatilah Engkau dan masuklah Engkau dalam kamu dalam segala kelimpahan darimu dan segala Tuhan memberkati kesehatanmu, hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan bumi, hubunganmu dengan pemerintah. Semuanya juga diberkati, bahkan masuk dalam jumlah yang penuh dengan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.